Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Pada pekan ini masyarakat dibuat heboh dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan itu adalah untuk merevisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Nah, revisi ini membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian yang sifatnya mengikat. Mengapa revisi ini polemik di kalangan publik? Kita akan bahas dalam segmen At Large Revisi Tatip DPR untuk siapa? Kami akan bacakan terlebih dahulu pemirsa apa isi dari dua pasal yang direvisi itu. Pertama pemirsa, di pasal ayat 1, pasal 228A ini bunyinya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2. DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Kemudian di ayat kedua pemirsa, isinya adalah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, kemudian apa arti dari revisi 2 ayat ini? Nah, pemirsa, DPR akhirnya memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang mereka uji melalui uji kelayakan atau fit and proper test pemirsa. Kemudian juga ada sejumlah pejabat negara yang wajib menjalani uji kelayakan ini. Nanti kita akan juga bahas apa saja kira-kira jabatan yang harus melalui fit and proper test ini. Kemudian dari hasil evaluasi itu DPR memiliki kewenangan untuk memberikan nilai kepada kinerja seorang pejabat jika tidak memenuhi target. Bahkan DPR dapat merekomendasikan untuk pencabutan status pejabat negara dan rekomendasi itu wajib untuk dijalankan. Revisi sudah dibahas dalam rapat Balek 1 hari sebelum diparipurnakan. Seluruh fraksi sepakat untuk menyetujui revisi aturan ini. Tujuan dari revisi ini juga untuk memberikan landasan hukum lebih jelas bagi DPR dalam menjalani fungsi pengawasan terhadap para pejabat. Nah, kita akan melihat pemirsa pejabat apa saja yang bisa dievaluasi oleh DPR dan mengikuti fit and proper test sebelum nantinya dikukuhkan dan juga dilantik begitu ya pemirsa. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki tugas untuk melakukan fit and proper test terhadap sebagian para calon pejabat negara yang akan menjabat begitu ya. Kita akan saksikan, tapi pemirsa diantaranya ini ada Kapolri, kemudian juga ada Dewan KPK dan juga Ketua KPK, kemudian juga ada calon hakim Mahkamah Konstitusi dan juga Hakim Agung atau Mahkamah Agung dan juga para duta besar yang akan bertugas begitu ya pemirsa. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini bersikukuh atau berkukuh evaluasi pejabat negara. Hasil uji kelayakan dan kepatutan adalah upaya mereka dalam menjaga marwah terhadap pejabat negara yang telah dipilih oleh DPR. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menegaskan dengan adanya revisi aturan ini agar fungsi pengawasan DPR lebih kuat, sebab nantinya komisi terkait bisa memantau dan mengevaluasi juga kerja-kerja pejabat yang dipilih. Menurut Bob Hasan, hasil evaluasi terhadap kinerja pejabat negara akan diberikan kepada pejabat atau instansi yang berwenang hingga presiden. Selanjutnya, DPR memberikan kewenangan kepada presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kita akan simak pernyataan dari Bob Hasan berikut ini terkait dengan klarifikasi dari DPR mengenai revisi aturan ini. Pengawasan itu kan tentunya dalam perjalanan pada saat ketika calon yang sebelumnya dilakukan evaluasi tahapan fit and proper test ataupun tahapan verifikasi lah, sehingga calon itu memenuhi kriteria menjadi rekomendasi dari komisi, gitu kan, misalkan komisioner KPU, ya, atau komisioner lembaga tertentu deh, saya tidak sebutkan lembaganya, bahwa kinerjanya itu perlu akhirnya komisi terkait melakukan proses evaluasi terhadap kinerjanya tadi itu, hasil evaluasinya itu mengikat. Tujuannya adalah tentunya menjaga kehormatan karena hasil fit and proper test yang sebelumnya.
Ya, pemirsa, kita masih akan nantikan bagaimana nanti berjalannya aturan ini. Semoga DPR tetap menjaga muruahnya untuk menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya untuk masyarakat. Dan demikianlah segmen At Large untuk hari ini, pemirsa. Tapi jangan kemana-mana karena Metro Siang akan kembali informasi untuk Anda. Di antaranya mengenai bagaimana publik menilai kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam setidaknya 100 hari pertama. Sesaat lagi kita simak dan bahas dalam segmen Santap Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.